Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonio Fabika dengan NIM 214050226. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hibah, dasar hukum, macam-macam dan contohnya. Yang pertama adalah pengertian hibah itu sendiri. Istilah hibah sendiri mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Secara umum pengertian hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki saat masih hidup, yang mana berbeda dengan konsep harta waris itu sendiri. Hibah sendiri cukup sering ditemui di acara-acara sosial seperti pemberian tanah kepada lembaga sosial atau bangunan ibadah. Tak jarang hibah juga diberikan dalam bentuk harta atau properti. Apa itu hibah? Mungkin dari beberapa kita ada yang bertanya-tanya apa itu hibah. Mungkin secara singkatnya, hibah itu adalah hadiah untuk seseorang yang masih hidup, yang masih di bawah naungan hukum. Definisi lainnya, hibah adalah pemberian secara sukarela untuk orang lain. Terdapat dasar hukum, yaitu yang terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1666, yang dimana adalah hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan dikutip dari KBBI, pengertian hibah adalah pemberian atau sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain dalam pemberian hibah. Ada yang namanya dana hibah. Dana hibah biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Hibah juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam urusan keagamaan, kenegaraan, pendidikan, sosial hingga agama. Di sini ada manfaat hibahnya. Hibah. Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari hibah. Bisa dirasakan yang paling terutama dari sisi penerimanya. Salah satunya yaitu penerima akan merasakan kebahagiaan. Selain itu juga memberikan hibah kepada orang lain juga dapat mempererat hubungan satu sama lain atau dalam kekerabatan, selebihnya kekeluargaan. Apalagi jika pemberi hibah memberikan hibah tanah di mana hal tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang nantinya akan menggunakannya. Hibah tanah bisa dijadikan sebagaimana mestinya ke depan. Mungkin bisa digunakan oleh si penerima dalam kepentingan sosial seperti yayasan, sekolah, rumah, hingga tempat umum. Yang pertama, rukun hibah. Ada juga rukun hibah di sini. Buat kita semua yang ingin memberikan hibah kepada orang lain perlu diketahui ada beberapa rukun hibah berikut yang bisa kita lihat. Yang pertama, pemberi. Pemberi adalah orang yang memberikan hibah kepada pihak lain. 2. Penerima. Penerima adalah pihak yang menerima hibah tersebut. Barang yang dihibahkan. 3. Barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa, ataupun dalam bentuk apapun. Yang keempat, tanda serah terima. Setelah melakukan proses hibah, perlu diketahui bahwa harus ada tanda serah terima. Contohnya dalam bentuk surat. Yang ketiga, yang selanjutnya dasar hukum hibah. Semua tentang hibah sudah diatur dalam pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata, di mana hukum hibah adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurut hukum Islam, hibah adalah pemberi sukarela kepada seseorang. Bisa dibilang hibah adalah pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lain. Hukum hibah dalam Islam sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan hibah merupakan salah satu cara untuk mempendekatkan ke sesama umat manusia. Selain itu dengan adanya hibah juga bisa memberikan banyak manfaat kepada si penerima. Jika Anda ingin memberikan hibah tanah kepada anak, perlu diperhatikan syarat hibah tanah ke anak.
seperti penerima sudah dewasa berdasarkan hukum harus dilakukan dengan akta notaris serta harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dengan tujuan agar kuat di mata hukum. Selanjutnya, macam-macam hibah. Dalam hibah ada beberapa macam yang perlu diketahui. Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut. 1. Hibah barang. Hibah barang adalah ketika pemberi memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Contohnya, seseorang menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian, rumah, tanah, dan sebagainya. 2. Hibah manfaat. Selanjutnya, hibah manfaat adalah kegiatan memberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Selanjutnya, perbedaan wakaf dan hibah. Nah, dalam pelaksanaannya antara hibah dan wakaf memiliki perbedaan. Adapun perbedaan wakaf dan hibah, contohnya sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan ketahanan benda. Berdasarkan ketahanannya, benda wakaf bisa berbentuk benda bergerak maupun tak bergerak dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, sedangkan barang hibah bersifat sekali pakai atau bisa juga tahan lama. 2. Berdasarkan manfaat yang diberikan. Selanjutnya, berdasarkan manfaat yang diberikan, wakaf biasanya dapat digunakan untuk masyarakat luas, namun hibah hanya bisa dimanfaatkan untuk perorangan atau kelompok yang menerima hibah tersebut. 3. Berdasarkan hak milik. Berdasarkan wakaf dan hibah berdasarkan hak miliknya, yaitu wakaf tidak bisa dimiliki oleh seseorang karena hanya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas, sedangkan hibah bisa menjadi milik pribadi si penerima. Contoh dari wakaf adalah bangunan masjid, bangunan gereja, ataupun bangunan-bangunan peribadatan lainnya, maupun lapangan, dan lain-lain. Contoh surat hibah seperti yang disampaikan di atas. Adapun surat-surat yang harus diperhatikan, surat hibah yang bertanda tangan di bawah ini: nama Anton Alopabika, tempat tanggal lahir 13 Januari 2001, nik, pekerjaan, alamat, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan, alamat. Lalu selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pada tanggal 2 April 2022, pihak pertama yang menyatakan menghibahkan sebidang tanah seluas 1000 meter persegi kepada pihak kedua. Tanah tersebut atas nama Anton Alopabika atau yang dituliskan pihak pertama dan disertai dengan bukti sertifikat hak milik. Tuliskan nomor SHN tanah tersebut berlokasi dituliskan alamat lengkap tanah tersebut. Berikut adalah batas-batas tanah tersebut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan tanah atau bangunan atau jalan. 2. Sebelah timur berbatasan dengan tanah atau bangunan atau jalan. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah atau bangunan atau jalan. 4. Sebelah barat berbatasan dengan tanah atau bangunan atau jalan. 4 contoh itu adalah agar kita mengetahui bagaimana letak tanah yang diserahkan atau dihibahkan, sehingga kedepannya untuk kita mengetahui atau mempergunakan tanah tersebut bisa mengetahui dari luas-luas tanah, sebidang-bidang tanah, atau bisa bertanya langsung ke pemerintah daerah setempat sehingga kita tidak kesusahan untuk mencarinya. Selanjutnya, selama dimiliki oleh pihak pertama, tanah yang disebutkan tidak pernah menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak lain. Setelah surat hibah ini telah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua, tanah disebutkan akan sepenuhnya menjadi
hak dari pihak kedua. Demikian surat hibah ini dibuat tanpa adanya paksaan. Kota Jakarta, tanggal 13 Oktober 2022. Nama dan tanda tangan pihak kedua, nama dan tanda tangan pihak pertama yaitu Antonov Lopabiga. Di sini saya akan memberikan beberapa syarat-syarat hibah yang harus kita perhatikan agar syarat yang diberikan ini ada beberapa contoh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hibah diantaranya: 1. Pemberian dan penerimaan hibah. Hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Selain itu, semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada bab 4 buku pertama bab 7 buku pertama KUH Perdata. 2. Barang yang dihibahkan. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika barang itu belum ada, maka penghibahan tersebut menjadi batal. 3. Dilakukan dengan akta notaris atau PPAT. Langkah hibah tanah dan bangunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hibah tanah dan bangunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT, yaitu akta hibah. Jadi bila seseorang ingin menghibahkan tanah dan bangunan kepada adiknya, hibah wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Secara garis besar, langkah untuk hibah tanah dan bangunan sebagai berikut. 1. Pembuatan akta hibah oleh PPAT. Pembuatan akta hibah ini dihadiri oleh para pihak, yaitu pemberi dan penerima hibah, dan disaksikan minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. 2. Akta hibah didaftarkan ke kantor pertanahan. Kemudian setelah akta hibah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen-dokumen terkait ke kantor pertahanan untuk didaftarkan maksimal 7 hari sejak ditandatangani. PPAT lalu menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta itu kepada para pihak. Mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta PPAT termasuk akta hibah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan perubahannya. Pajak penghasilan atau PPH. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan tanah dan bangunan melalui hibah terutang PPH yang bersifat final. Adapun besaran PPH yang tersebut adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar dengan rumusan berikut. PPH hibah sama dengan 2,0% dikali jumlah bruto nilai pengalihan berdasarkan harga besar. Namun kewajiban pembayaran PPH tersebut dikecualikan bagi orang pribadi yang punya penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 6 juta dan bukan merupakan jumlah yang pecah-pecah. Selain PPH yang dikenakan terhadap kakak atau pemberi hibah, terhadap adik atau penerima hibah dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB atas hibah. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan objek pajak salah satunya melalui pemindahan hak karena hibah. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dalam peraturan daerah masing-masing. Contohnya, BPHTB di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan Daerah DKI Jakarta 18/2010 serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2011 tentang prosedur pengenaan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta 18/2010, tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, yaitu nilai pasar saat terutangnya pajak. BPHTB melalui hibah adalah pajak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Apabila nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak atau NJOP pada tahun terjadinya perolehan, dasar yang dipakai adalah NJOP. Rumusan perhitungan BPHTB hibah: tarif BPHTB dikali nilai pasar atau NJOP dikurang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP. Berdasarkan NPOPTKP ditetapkan sebagai berikut: A. Besaran Rp 80 juta untuk setiap wajib pajak, dan B. Besaran Rp 350 juta untuk waris dan hibah wasiat. Pengenaan 0% atas BPHTB di DKI Jakarta. Tapi khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pengenaan 0% atas BPHTB terhadap perolehan hak untuk pertama kalinya meliputi pemindahan hak karena hibah. Pengenaan 0% atas BPHTB ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta minimal 2 tahun berturut-turut serta dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan Rp 2 miliar. Itu adalah beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pemindahan hibah atau pemberian hibah. Di sini ada beberapa contoh agar kita lebih paham dalam memahami apa yang diberikan, atau contoh-contoh hibah. Hibah tanah dan bangunan cukup 2 langkah. 1. Pembuatan akta hibah oleh PPAT, lalu pendaftaran hibah ke kantor pertanahan. Itu yang bisa lebih cepat untuk mendaftarkan tanah yang dihibahkan. Di sini ada beberapa dasar-dasar hukum yang bisa kita lihat adalah yang 1, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan Nomor Undang-Undang Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 atau Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikat jual beli tanah dan bangunan beserta perubahannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang hibah. Shalom, selamat malam.